Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu dan saudari-saudara sekalian? Sekarang ini kita sampai di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Mengawali pagi hari ini bersama dengan Anda sekalian yang mungkin pagi hari ini tengah menjalani berbagai macam aktivitas. Entah itu untuk Anda semua yang sedang persiapan untuk berangkat ke gereja, memuliakan Tuhan, mungkin juga yang hari ini sedang persiapan untuk mempersembahkan pelayanan-pelayanan di gereja sebagai pelayan-pelayan awam ataupun juga untuk Anda sekalian para imam yang mungkin sedang mempersiapkan perayaan Ekaristi untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua di dalam segala situasi batin di pagi hari ini yang mungkin mengawali hari dengan penuh syukur, dengan penuh kebahagiaan, sukacita karena berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita begitu nyata kita rasakan. Atau mungkin untuk Anda semua yang sekarang ini sedang merasakan situasi yang amat tidak nyaman di dalam hati. Mungkin ada perasaan kecewa, ada perasaan sedih, ada perasaan takut, bimbang, atau mungkin juga yang tengah merasa perasaan yang complicated, senang tidak, bahagia tidak, bingung dengan perasaannya. Semua dari kita pasti pernah merasakan hal-hal itu, atau kita semua juga tengah bergelut dengan situasi dan perasaan negatif yang sedang kita alami dan kita rasakan. Hari ini di hari Minggu biasa ke-27, kita semua akan mencoba untuk kembali merenungkan dan membaca bacaan Injil untuk hari ini dari Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananmu, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Bapak, Ibu, dan saudari-saudara sekalian, pada hari Minggu yang semoga cerah di tempat Anda sekarang berada, saya ingin mengawali sebuah permenungan saya di hari Minggu ini dengan sebuah sharing. Pada hari Jumat kemarin atau pada malam Sabtu kemarin menjelang memasuki bulan Oktober, bulan yang baru, sempat terpikir di dalam diri saya untuk berhenti membuat renungan semanggi. Sebuah renungan yang selama 2 bulan ini puji Tuhan selalu saya buat setiap malam dan saya upload di YouTube. Kemudian saya share, saya bagikan kepada umat yang semoga menjadi sebuah permenungan untuk kita bersama. Kerap kali apa yang saya sampaikan di dalam renungan saya bukan semata-mata bahwa itu adalah hal yang sudah saya lakukan. Bukan pula bahwa sudah sampai pada poin itu di dalam kehidupan saya. Kerap kali renungan yang dibuat, renungan yang muncul entah itu secara spontan ataupun renungan yang dipersiapkan sekian lama, saya rasakan adalah tentang sesuatu yang masih harus saya olah. Contohnya, di saat saya berbicara untuk berdamai dengan orang lain. Sebetulnya saya juga tengah bergulat dengan hal itu. Mungkin ada orang-orang yang sedang membuat saya tidak nyaman, mungkin ada gesekan-gesekan tertentu di dalam hidup bersama, atau mungkin juga ada ketidaknyamanan yang lain.
Begitu pula mungkin di dalam khotbah, kerap kali renungan dan juga homili yang disampaikan bukan karena saya sudah menjalani dan melakukan itu, tapi kerap kali sesudah perayaan Ekaristi lalu saya sadar bahwa saya belum melakukan itu. Dan bisa menjadi sebuah khotbah untuk diri saya sendiri, untuk belajar kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pastinya di dalam proses akan berhadapan dengan pengalaman kegagalan, jatuh bangun, dan lain sebagainya. Dan pada malam Sabtu kemarin, tepatnya sebelum memasuki bulan Oktober 2021, ada perasaan malas yang terasa begitu besar. Sampai-sampai membuat saya tidak membuat renungan homili dan tidak membuat renungan semanggi untuk tanggal 1 Oktober 2022. Alasannya karena tidak ada sesuatu yang bisa saya sampaikan sebagai permenungan saya. Ada perasaan malas dan seperti hanya berhenti sebagai sebuah rutinitas saja. Ada banyak sekali godaan-godaan yang muncul di saat saya merasa malas. Mulai dari pertanyaan, apakah renungan saya ini didengarkan oleh umat? Apakah renungan saya ini adalah renungan yang menguatkan umat? Jangan-jangan renungan saya ini justru malah membuat umat semakin gusar di dalam hidup beriman. Jangan-jangan banyak umat lalu merasa mudah untuk berkata-kata, tapi untuk dijalaninya sulit Romo gitu ya. Maka ada sebuah pergulatan di dalam hati saya di malam Sabtu. Hingga akhirnya membuat saya memutuskan untuk tidak membuat semanggi untuk hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Alasannya secara manusiawi malas, kemudian merasa tidak ada tuntutan, toh saya tidak membuat renungan juga saya tidak akan dapat sanksi, kemudian tidak pula akan mendapatkan teguran karena semuanya saya buat dengan kebebasan diri saya. Saya atur sendiri, saya rekaman sendiri, saya coba untuk bikin editing sendiri, maka tidak ada yang menuntut di dalam renungan ini. Maka bagi saya bebas dan feel free untuk tidak melanjutkan renungan ini. Tetapi sebelum saya tidur ada sebuah suara di dalam hati saya yang mengatakan begini, kalau besok pagi ada umat yang bertanya, kok semangginya gak ada Romo? Maka saya akan melanjutkan untuk membuat semanggi dan berusaha untuk setia selanjutnya. Tetapi kalau besok pagi tidak ada yang bertanya tentang semanggi saya, maka saya tidak akan melanjutkan renungan saya ini dan akan berhenti. Toh tidak ada yang menuntut, tidak pula ada sesuatu yang mungkin akan saya dapatkan secara manusiawi, saya berpikir seperti itu. Tetapi puji Tuhan dan syukur kepada Allah, di saat saya hari Sabtu bangun, lalu saya cek handphone, kemudian ada satu chat dari seorang umat yang bagi saya menjadi sebuah peneguh di saat umat itu bertanya, Romo, semangginya mana? Begitu ya. Lalu menjadi sesuatu yang membuat saya merasa bahwa kerap kali apa yang kita rasa menjadi sebuah tantangan di dalam hidup kita, menjadi sebuah permenungan di dalam hidup kita yang membuat kita mungkin semuanya terasa sia-sia, bisa jadi ada orang yang dikuatkan dengan hal itu. Hingga akhirnya saya kembali memantapkan hati dan menata hati untuk melanjutkan renungan ini. Dan puji Tuhan, malam hari ini di malam Minggu saya memantapkan hati untuk membuat renungan untuk hari Minggu ini. Untuk kita semua, bukan untuk Bapak Ibu saja atau saudari-saudara saja yang mendengar, tetapi permenungan ini adalah untuk saya. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk merenungkan tentang identitas kita sebagai seorang hamba. Godaan sebagai seorang pastor, godaan sebagai seorang imam muda, kerap kali dihadapkan dengan sebuah godaan bahwa diajak untuk punya prestasi yang luar biasa. Godaan untuk mendapatkan pujian, godaan untuk mendapatkan tepuk tangan, ucapan selamat, ataupun juga pujian-pujian yang lain. Atau sederhana kata-kata terima kasih Romo sudah meneguhkan, terima kasih untuk homilinya dan lain sebagainya. Kerap kali saya sebagai pribadi manusia jatuh di dalam situasi ini. Di saat saya lalu mencari sesuatu
yang membuat saya menjadi besar secara hati saya. Di saat saya dipuji, di saat saya merasa dibutuhkan, di saat ada orang yang mengatakan selamat, profisiat, romo hebat, dan lain sebagainya, hal itu lalu membuat saya merasa bahagia, merasa bahwa apa yang saya lakukan tidak sia-sia dan saya mendapatkan sesuatu dari apa yang saya usahakan. Tetapi semakin lama dan semakin banyak saya mendapatkan pujian itu, ternyata lama-kelamaan saya lupa dengan apa yang menjadi tujuan atas apa yang saya buat. Di saat saya mendapatkan pujian atas renungan-renungan yang saya share setiap hari, lalu saya mulai lupa bahwa sebetulnya renungan ini adalah untuk menjadi sebuah refleksi bagi saya sendiri. Tetapi karena ada banyak pujian, lalu saya mulai mencoba untuk dibuat-buat supaya renungannya menjadi bagus. Lalu mulai berpikir bagaimana caranya supaya saya dapat subscriber yang banyak. Bagaimana caranya supaya renungan saya bisa didengarkan oleh semakin banyak orang dan mungkin saya menjadi semakin populer. Godaan itu sangat-sangat terasa. Tetapi ternyata semuanya tidak selalu tentang itu. Kerap kali kita harus dihadapkan dengan pengalaman kosong. Di saat apa yang kita buat, yang kita lakukan mungkin tidak selalu mendapatkan itu semua. Mungkin apa yang kita lakukan hanya berlalu begitu saja. Terima kasih atau mungkin pujian-pujian yang lain mungkin jauh dari apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dan apa yang kita harapkan. Tetapi setelah direnung-renungkan, ternyata panggilan menjadi seorang beriman, panggilan untuk menjadi seorang imam, atau panggilan untuk menjadi siapapun adalah panggilan untuk menjadi seorang hamba. Di saat kita kembali kosong, di saat kita mengosongkan hati kita dengan sebuah harapan untuk dipuji, harapan untuk mendapatkan imbalan, harapan untuk mendapatkan popularitas, dan akhirnya kita akan menemukan sukacita yang lebih bertahan lama, yang lebih terasa di dalam hati kita, yang mungkin efeknya akan lebih panjang untuk membuat kita tetap setia dengan pilihan pelayanan kita. Saudari-saudara sekalian, kerap kali ada banyak hal di dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin apa yang kita harapkan di saat kita memulai tidak selalu akan bertemu di saat kita mengakhiri apa yang sudah kita buat. Mungkin bukan ucapan selamat yang akan diterima. Bukan pula ucapan terima kasih yang akan kita dengar. Tetapi mungkin semuanya akan berlalu begitu saja. Dan semuanya akan kembali normal berjalan seperti biasa-biasa saja. Dan disitulah letak panggilan kita yang adalah hamba. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara sekalian, di dalam perjalanan imamat saya ada salah seorang tokoh yang bagi saya menjadi inspirasi dalam perjalanan sebagai seorang hamba. Untuk sampai ke sana pasti ada perjuangan yang amat besar supaya kita lalui dalam perjalanan jatuh bangun, berhasil, atau besok gagal. Tetapi pribadi ini mengajarkan saya bahwa menjadi hamba adalah di saat ia lepas bebas. Lepas bebas dengan apa tanggapan orang. Lepas bebas apakah dia akan dipuji atau tidak. Karena identitas kehambaannya amat nyata di dalam hidupnya. Mungkin pada hari Minggu ini, di pagi hari ini bersama dengan Anda semua dan juga keluarga Anda, dan juga bersama dengan kita semua yang ada dalam situasi batin yang beraneka macam ragam. Ada yang senang, ada yang mungkin sedang bahagia karena mendapatkan kabar yang menyenangkan, atau yang sedang bergelut dengan perasaan-perasaan sedih. Kita mungkin bisa belajar dari seorang Monsinyur Julianus Sunarko, yang di dalam kesederhanaannya beliau tampil sungguh-sungguh menampilkan diri sebagai seorang hamba. Bagaimana beliau sebagai seorang uskup memilih untuk hidup di dalam kesederhanaan. Bagaimana beliau sebagai seorang uskup yang punya potensi untuk mendapatkan apresiasi begitu besar, memilih untuk tetap hening di dalam keheningan batinnya. Kebahagiaan iman dan imamatnya bukan terletak
pada seberapa banyak orang memuji dan juga memberi apresiasi, tetapi seberapa banyak ia memeluk keheningan batin. Tidak selalu mengungkapkan apa perasaannya, tapi mencoba untuk menyimpannya dan membawanya pada Tuhan. Dan akhirnya nilai pelayanannya menjadi unggul, nilai pelayanannya menjadi besar, nilai pelayanannya menjadi bernilai. Semoga Monsinyur Julianus Sunarko yang sekarang ini kita yakin sudah bahagia bersama dengan Bapa di surga, juga menjadi pendoa bagi kita untuk sampai di sana, sampai pada keikhlasan pelayanan, apapun pelayanan kita, entah itu di keluarga, entah itu di tempat bekerja, atau juga di gereja. Mungkin kita pernah mendapatkan apresiasi yang besar, tapi bisa jadi kita pernah juga mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Kenapa? Karena kita sebagai manusia hidup di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya seorang Bapak yang pada hari Sabtu kemarin pagi hari menanyakan semanggi saya. Sesuatu yang bagi saya menjadi sebuah kekuatan. Kerap kali saya mendapatkan kekuatan dari umat untuk terus melangkah dan juga melakukan sesuatu. Terima kasih bahwa chat sederhana Anda lalu membuat saya kembali punya niat untuk menyetiai apa yang menjadi apa yang sudah saya niatkan dari awal. Dan pada pagi hari ini, mari kita bersama mendengarkan sebuah lagu Non Mea Setua Voluntas yang adalah moto tahbisan dari Monsinyur Julianus Sunarko. Semoga pagi hari ini menjadi pagi hari yang indah untuk Anda semua. Semoga di dalam segala situasi hidup kita, kita tidak lupa akan identitas kita sebagai hamba yang mungkin hanya bisa melakukan apa yang bisa kita perbuat. Ada banyak kelemahan, ada banyak faktor yang membuat kita harus berhadapan dengan kegagalan. Tetapi Tuhan semoga yang melengkapinya. Dan semoga Tuhan pula yang memberikan nilai atas apa yang sudah kita berikan. Non Mea Setua Voluntas.